Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Ditandatangani, Kapitulasi Tuntang merupakan awal dari masa kolonialisme Inggris di Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Linto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasanya. Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Sebagai penguasa Hindia, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Yang ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintahan, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Berangkat dari 3 prinsip itu, Raffles melakukan beberapa langkah, baik yang menyangkut bidang politik, pemerintahan, maupun bidang sosial ekonomi. Kebijakan Raffles di Nusantara. Yang pertama, di bidang pemerintahan. Raffles berusaha menghapuskan pemerintahan feodal yang telah mengakar kuat di Indonesia. Kebijakan dalam bidang pemerintahannya, yang pertama, menjalin hubungan baik dengan penguasa-penguasa lokal yang anti terhadap Belanda. Yang kedua, mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang. Yang kedua, Raffles sering mencampuri urusan kerajaan-kerajaan lokal dalam setiap konflik. Ia selalu mencari posisi aman agar menghasilkan keuntungan bagi Inggris. Yang kedua, ada di bidang ekonomi. Yang pertama, pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah, yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Yang kedua, penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. Yang ketiga, penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Yang keempat, melaksanakan monopoli. Yang kelima, menetapkan desa sebagai unit administrasi pemerintahan dan ditempatkan desa sebagai unit administrasi pelaksanaan pemerintahan, dimaksudkan agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa berkembang. Yang keenam, menjual tanah kepada pihak swasta dan melanjutkan usaha menanam kopi. Yang ketujuh, memberlakukan tanam bebas kepada rakyat, kebebasan bagi para petani untuk menanam tanaman yang sekiranya lebih laku di pasar dunia, seperti kopi, tebu, dan nila. Yang ketiga, bidang hukum. 1. Sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Daniels. Menurut Raffles, pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan. Yang kedua, Raffles memang orang yang berpandangan maju. Ia ingin memperbaiki tanah jajahan, termasuk ingin meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, Raffles juga sulit melepaskan kultur sebagai penjajah. Kerja rodi, perbudakan, dan juga monopoli masih juga dilaksanakan. Yang keempat, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Ditulis buku berjudul History of Jawa. Dalam buku tersebut, Raffles dibantu oleh juru bahasanya Raden Aryo Noto Diningrat dan Bupati Sumenep Noto Kusumo II. Yang kedua, memberikan bantuan kepada Johann Crawfurd, residen Yogyakarta, untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago tahun 1820. Yang ketiga, Raffles juga aktif dalam mendukung Batavia Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ditemukannya bunga bangkai yang akhirnya diberi nama Rafflesia arnoldii. Yang kelima, dirintisnya Kebun Raya Bogor. Pemerintahan Raffles hanya bertahan sampai tahun 1816. Keadaan di negeri jajahan rupanya sangat bergantung pada keadaan di negara Eropa. Pada tahun 1814, Napoleon Bonaparte kalah melawan raja-raja di Eropa dalam perang koalisi. Untuk memulihkan kembali keadaan Eropa, maka diadakan Kongres Wilna 1814, sedangkan antara Inggris dan Belanda ditindaklanjuti Convention of London pada tahun 1814. Berakhirnya pemerintahan Raffles di Indonesia ditandai dengan adanya Convention of London. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.